Rahayu. Ayo jawabannya apa yo? Rahayu. Satu rahayu sagung dumadi. Satu iku ae. Kemarin habis dilarang katanya nggak boleh pakai salam-salam yang lain, ya wis salame wong dhewe ae. Baik, terima kasih atas kehadirannya Kang Mas senior kita. Ada Mas Karjo, Mas Tony, terus kemudian Mas Tony ini dari Bluegrass ya, Bluegrass, musisi sekaligus notaris loh. Ini Mas Tony, sebelahnya penjenengan ini Mas Kolidin. Ini Mas Wibowo Karjo ini adalah praktisi pengerawit di Rumah Seni Budaya Singasari untuk ilustrasi wayang kulit. Terus kemudian ada Mas Kolidin. Mas Kolidin ini apa ya, dari pelukis dari batu ya, perwakilan dari perwakilan dari komunitas batu tapi dari Malang ya. Ada Mas Yon, wah ini senior yang juga pelukis, Mas Yon ini. Ada Mbak Ajeng yang kita ketemu di pelatihan batik. Beliau ini adalah event organizer, banyak sekali melakukan event, mengorganize event-event. Ada Mbak Yusi dari Batik Kantil, selamat datang juga. Ada Mbak Ima dari Batik Blimbing. Kemudian ada Mbak siapa ini? Yang keras dong, anak Indonesia. Mbak siapa? Ria. Siapa lagi? Aziza, Ria, Aziza dan Safira. Ini dari UB jurusan perpustakaan ya, yang kebetulan ada bimbingan di Rumah Seni Budaya Singasari, dan saya sendiri Sada dari Rumah Seni Budaya Singasari. Hari ini kita ketemu dengan seseorang yang sangat-sangat saya hormati. Kami bertemu di tahun 2013 dalam suatu karya yang menurut saya fenomenal pada saat itu, yaitu Metamorfosa yang diadakan di Macung. Dan kebetulan pada waktu itu latihan antara orkestra dan gamelan itu dilakukan di Rumah Seni Budaya Singasari. Ada Mas Kosin tadi, mana Mas Kosin? Nah itu yang di pojok itu komposer, dirijen juga ya. Komposer dan dirijen, masih muda, luar biasa sekali. Bagaimana berarti membuat partiturnya beliau ya. Gila, keren banget Mas, ntar ketemu saya loh Mas ya. Jadi sebelum saya kenalkan Mas Bambang Sarasno ini, saya mau menyampaikan kesan saya ketika ketemu Mas Bambang Sarasno ini. Luar biasa sekali. Saat itu dibuka dengan tari topengnya Ki Soleh di Macung, bayangkan ya. Itu keren. Kemudian ada teater. Bagaimana Metamorfosa itu adalah perjalanan kepompong sampai menjadi kupu-kupu. Di situ juga ada fashion, tari dan fashion batik ya waktu itu. Terus kemudian ceritanya diiringi oleh mocopat. Bayangin dengan mocopat, itu keren banget. Saya melihat itu jadi multi art ya, jadi berbagai seni dipadukan dalam sebuah karya. Justru itu yang menginspirasi saya ketika MCF berdiri, ayo rek nggawe mahakarya. Kemudian Mas Bambang Sarasno waktu itu saya temukan dengan anak-anak, tapi ternyata masih belum mampu ini arek-arek ini. Ya udah kalian berkarya aja, suatu saat mahakarya kita akan ketemu. Dan kemarin saya dihubungi Mas Sarasno, luar biasa, mau ke Malang. Waduh, kayaknya kalau cuma ngobrol-ngobrol biasa kok eman gitu. Maka saya mengundang teman-teman ini, mungkin bisa kita brainstorming di sini sambil mungkin ada ide-ide dari Mas Sarasno nanti yang bisa diakomodir oleh kita semua sebagai seniornya arek Malang. Lahir di Malang 17 Maret 1957, berarti bintangnya Pisces ya. Pendidikan SMA-nya Santil Albertus Dempo ya. SMP Negeri 1 Malang, kita alumni juga Mas, jadi alma mater nih. SD-nya SD Dinoyo 1 Malang, TK-nya di Sampit, Kalimantan Tengah, dan pendidikan terakhir sarjana hukum Universitas Brawijaya Malang.
82 ada workshop musik kontemporer pada Pekan Musik Perancis di Jakarta. Kemudian 86 workshop kontrak and claim spesialis Jakarta. 87 workshop dan pelatihan manajemen sumber daya manusia Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian 97 workshop dan pelatihan 3D dan video editing. Betapa multitalennya beliau ini ya. Ada organisasi banyak banget ini, makanya ada anggota Sanggar Seni Rupa Arti Malang, anggota grup musik Karisma Alam ya, kemudian pendiri grup Bullfrog Malang, bidang seni musik di Dewan Kesenian Malang, salah satu pendiri dari Yayasan Pendidikan Kesenian Malang. Oh ya, salah satu juga pendiri dari Ketua Lembaga Kesenian Indro Kilo Malang, LKI. Ini sangat terkenal sekali di zaman saya muda ya, kalau sama-sama Arema ya. Kemudian salah satu pendiri komunitas musik Bluegrass, anggota Himpunan Pecinta Alam Mandala, Hipama Malang, anggota kehormatan Klub Pendaki dan Penjelajah Alam, YP, kemudian program dan development manager Encompass Indonesia, pernah dengar Encompass? Indonesia, terus kemudian Indonesian Representative Encompass Trust ya, United Kingdom, Inggris ya. Kemudian salah satu pendiri dari pembina teater komunitas Malang. Pekerjaan beliau ini yang jauh dari seni ternyata adalah legal officer, administrasi kesekretariatan dan ketenaga kerjaan di PT Silkar Nasional Jakarta, manajer kesekretariatan legal dan manajer personalia HRD dan General Affair Manager. Baik, ada beberapa pameran lukisan batik ya di acara Langsep Fair, kemudian mendesain ornamen pakaian batik untuk fashion show, pentas musik bersama grup Karisma Alam yang keliling Indonesia nih rupanya ya. Kemudian ada project director dan conductor dalam konser-konser musik kamar maupun light orkestra oleh Lembaga Kesenian Indro Kilo. Bisa dikunjungi nanti di blognya LKI ya, woodpress.com. Eksekutif Director pembuatan video profil Kota Batu, videografer dan 3D animator. Klien utama antara lain DPP Real Estate Indonesia, DPP RE DKI Jaya, perusahaan perdagangan Indonesia, Salemba Residence, banyak sekali ini. Dan kemudian kreator dari pentas batik eksperimental multimedia performing arts yang berjudul Metamorfosa di Malang. Kemudian di tahun 72 adalah pemenang lomba pembuatan gapura antar SMP, 10 besar lomba lukis antar pelajar SMA Sekota Madya Malang, pembuatan ilustrasi musik terbaik untuk lomba lomba teater pada Pekan Seni Olahraga ya, Pekan Seni dan Olahraga di antar perguruan tinggi se-Jawa Timur. Banyak prestasi yang beliau ukir di kehidupan beliau ini. Usianya berarti piro Mas? 67 ke 68. 67 ke 68 tahun. Jadi bisa kita bayangkan nanti di umur itu masih sehat dan berkarya ya Mas Rasno. Baik Mas Rasno, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Rasno sambil mijet saraf di jari-jari kita biar nggak ngantuk ya. Gitu Mas Tony. Terima kasih Mas Rasno telah hadir di sini dan sungguh suatu kehormatan bahwa kami bisa berjumpa dengan penjenengan salah satu Arema yang berprestasi dan menjadi inspirasi terutama bagi saya yang telah mengenal penjenengan dari tahun 2013. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua yang baru berkenalan dengan Mas Rasno. Awalnya kita mau ngobrol-ngobrol untuk suatu perform ya, nantinya di sini perform art gitu ya.
Mungkin Mas Sarasno bisa bercerita sedikit lah, apa yang membuat Mas Sarasno ingin kembali ke Malang gitu loh Mas. Kan sudah lama di Jakarta. 42 tahun deh. 42 tahun sakjane separuh luwih separuh umure dudu Arema yo arek Robert njenengan iki rombongan Betawi. Halo. Saya sebetulnya tidak terbiasa pakai mikrofon ya rasanya karena dengan ada perantara itu secara apa ya atmosfernya itu enggak ada sesuatu yang enggak sampai. Tapi ya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya ini lebih enak nggak pakai mikrofon, mungkin saya nggak pakai mikrofon kali ya. Karena kondisinya rame. Kira-kira masih sampai nggak itu? Hah? Oke. Oke, sebetulnya ini acara yang sangat spontan ya. Kebetulan saya mau ke Malang, ada reuni teman-teman SMA. Terus saya ngobrol sama Mbak Sada, saya mau ke Malang ada reunian. Oh kita ngobrol-ngobrol ya gitu. Terus pas di kereta kok aku minta ini mau bikin flyer ya, kaget aku. Mau ngobrol apa gitu. Nah kalau saya pikir terakhir kebetulan saya juga diminta untuk ya semacam apa ya sharing experience untuk beberapa kelompok UKM di Jakarta. Lebih ke arah persoalan pengkayaan industri kreatif. Jadi bukan pengembangan. Kalau pengembangan sudah oke, kemudian development pembangunan sudah oke, kreativitas sudah enggak masalah lah. Yang dibutuhkan adalah yang pertama pengkayaannya, bagaimana itu diperkaya. Dan ini semua saya dapatkan sebetulnya bukan dari wilayah kesenian sama sekali, karena 38 tahun itu saya jadi buruh. Jadi buruh, jadi spesial untuk selain masalah legalnya ya, spesialis untuk menyangkut yang namanya total quality management. Jadi bagaimana menjaga konsistensi atau kualitas dari sebuah organisasi perusahaan untuk mencapai goalnya gitu. Jadi kalau mungkin lebih sering orang dengar namanya ISO segala macam standarisasi satu. Nah saya bertanggung jawab di situ sebagai manajer representatif. Jadi pencapaian saya tertinggi di situ karena di situ sangat bertanggung jawab terhadap kualitas dari sebuah organisasi. Nah, jadi di sini saya belum tahu kebutuhan yang ada di Malang yang saya bisa sharing apa gitu. Ya udah ngalir aja, saya nggak tahu yang dibutuhkan apa. Tapi berangkat dari situ kemarin banyak yang mendapat apa katakanlah manfaat karena saya merasakan ada satu hal yang saling mempengaruhi di perjalanan hidup saya. Artinya awalnya saya itu nggak kepikir sebagai pegawai, kepinginku yo karena diajak senior saya, guru saya Mas John itu wis belajar ngene ndek sanggar, saya pengennya itu ya berkesenian saja. Tapi sekitar tahun 86 itu kejelomprong saya karena diminta bantuan untuk di salah satu perusahaan besar untuk jadi lawyernya awalnya gitu. Nah ternyata saya bisa mengatasi semuanya itu dari pergerakan saya di kesenian gitu. Jadi semua tata cara yang saya lakukan itu dari experiences pengalaman saya di kesenian. Nah kebetulan sangat berhasil sehingga saya melihat ada kontribusi besar di pembelajaran saya itu melalui kesenian itu untuk di dunia manajemen ini. Dan sebaliknya di dalam berkesenian saya banyak belajar dari bagaimana tata kelola manajemen yang bagus. Karena yang sering kali dulu saya ketemui adalah yang namanya pesan bapak saya sak ombo-ombone alas le, sik luweh ombo alasan. Sehingga itu saya ingat betul sehingga yang sering saya temui di lingkungan saya berkesenian itu adalah alasan tadi, terutama di persoalan manajerialnya. Oh, aku gak mood, sedangkan di dalam organisasi ini tidak ada istilah mood. Mood kita yang mendikte mood, bukan kita didikte mood. Nah, di manajemen banyak hal, misalnya tata cara yang namanya di quality management tadi, bagaimana mengelola ini. Sehingga yang namanya alasan tadi aku gak iso ditoto, misalnya di teman-teman musik misalnya dulu, ya aku gak iso ditoto, nggak mungkin lah, wayahe base engko tak unekno kok ae aku gak mungkin lah, dengeng kok ae misalnya. Nah itu ada yang namanya
di manajemen itu ada yang namanya time management sama risk management. Nah, di situ semua ada. Kemudian tata cara berpikir dan segala macam itu semua saya dapatkan dari kesenian, dan sebaliknya yang dari manajemen tadi sangat berpengaruh terhadap bagaimana saya mengorganize diri saya sendiri, dan setiap sebuah event yang saya coba menatanya itu secara manajerial di pengalaman dari manajemen perusahaan. Itu kira-kira selintas ya. Jadi praktis 38 tahun saya nggak terjun di dunia kesenian, kalaupun itu pun ya paling ya untuk pelepas dahaga saya bikin ini, tapi nggak intens. Nah, kebetulan per 1 Juli ini saya sudah pensiun, jadi sekarang saya pengen berkontribusi lagi di sini. Nah, itu satu. Yang kedua, karena saya belum tahu kebutuhan dan segala macam yang ingin disaringkan, saya yakin di Malang ini saya lihat perkembangannya luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Kemarin saya jalan-jalan ke Kayu Tangan, kemudian saya dengar dari teman-teman, baik dari, kebetulan saya berkelana di macam-macam lah, artinya berkelana itu saya bermain di musik, saya bermain di seni rupa, saya bermain di teater, saya bermain di banyak wilayah, termasuk yang terkini lah, misalnya digitalisasi, saya bikin 3D animasi, saya bikin 3D modeling, saya bikin videografi dan segala macam, After Effects. Nah, dari perjalanan itu saya lihat perkembangan di Malang luar biasa sekali, termasuk di bidang musik segala macam. Yang dulu atmosfernya begini, sekarang berubah begini saya lihat. Jadi kalaupun mau berbagi apa, wong dek ini wis luar biasa. Larinya itu sudah luar biasa, gitu. Nah, jadi saya bingung, Mbak Cata, aku kudu ngomong apa ya, wis dek ini wis edan-edan, wonge apik-apik. Nah, hanya mungkin yang saya agak sedikit confident ya, agak sedikit pede, karena aku ngalami di 2 dunia yang mungkin tidak banyak yang ngalami. Saya ngalami di dunia yang saklek secara bisnis, secara ini yang strukturnya itu sangat berbeda, gitu. Misalnya di wilayah manajemen, saya harus bertanggung jawab di dalam bagaimana menggerakkan roda organisasi perusahaan, yang itu nggak banyak didapat di organisasi-organisasi kesenian. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi, misalnya pencapaian sebuah goal dengan taktik yang demikian itu. Nah, dan itu semua kelancaran saya di bidang itu lebih banyak saya dapatkan dari membatik dulu ternyata, gitu. Jadi beberapa hal yang saya coba pengen sharing, sebetulnya saya lagi nyusun buku ini. Saya memberanikan nyusun buku ini karena saya ngalami. Kalau saya nggak ngalami, saya mungkin nggak berani bikin buku ini. Mungkin banyak kreator dan segala macam di batik itu, tapi mungkin nggak tahu ngalami dari buruh kayak aku. Contoh saja, paling sederhana. Jadi saya cerita sedikit ya di dalam buku itu nanti juga. Dulunya itu saya kepingin gambar, karena kakakku itu jago gambar. Aku kepingin gambar aku. Nah, saya minta cari orang, pengen belajar melukis, pengen ini. Oke, tak kenal no. Aku duwe konco. Iya Mas, jenenge Yon Wahyono. Itu orangnya. Oh, ada ikut ah. Nah, saya diajak ke sana. Mas, aku kepingin kursus gambar, aku kepingin gambar. Diguyu-guyu, saya diketawain. Aku gitu duduk, gak buka kursusan aku dan segala macam lah. Aku wis melok aku ndek sanggarku gitu. Jadi waktu itu saya baru masuk kelas 1 SMA. Nah, saya diajak ke Sanggar Arti namanya. Ketuanya Mas Agus Hadusura, saya diajak lah. Kira-kira gitu. Nah, di situ ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya pikir ya Sanggar itu ada library, ada perpustakaan, mereka gambar, ternyata enggak juga, mereka mek ngumpul ngobrol. Loh, aku sinaune kapan? Gitu. Nah, saya kelas 1 SMA rata-rata senior-senior saya itu paling muda itu sarjana muda. Bisa dibayangkan pupuk bawang kalau orang bilang itu. Jadi saya dapat ilmu hanya dari lalu lintas dialog diskusi mereka. Nah,
mulai bosen saya, wong aku kepingin iso gambar kok mek diajak omong-omongan. Nah suatu saat ditawani saya, gelem belajar batik ah. Jadi waktu itu ada sebuah euforia, waktu itu zamannya Amriyah ya, yang dimana seni pakai mulai jadi coba ke fine art, ke seni murni, lagi euforia banyak belajar batik. Nah bayangan saya sederhana, pertama gak tertarik, masuk aku kongen kepingin belajar omah, gambar mukanya orang, masuk kongen gambar cewek di kepala saya gitu, gak tertarik sama sekali. Tapi daripada bosen saya coba, rupanya enggak. Kemudian ya ini sedikit ilustrasi dikit, kemudian saya pengen tetap bikin perspektif dan segala macam. Oke, halo, silakan duduk. Kemudian ini sangat erat hubungannya yang ingin saya sampaikan itu. Pada saat saya membuat lukisan, ada namanya salah satu anggotanya namanya Andreas Manik. Ayo bikin, ayo saya bikin sketch. Bayangan saya membatik gambar itu yang gambar biasa tapi elemennya batik. Ternyata enggak. Pas jadi hasilnya lain sekali. Nah, mulai di situ saya berpikir lain. Jadi, oh ternyata membatik itu invert. Invert itu menggambar apa yang tidak kita gambar. Gitu. Nah, di sini saya mulai di dalam pola pikir dan segala macam itu mulai kita melatih kecerdasan kita. Yang namanya anti mainstream. Yang namanya out of the box. Di situ selalu mengganggu pikiran saya. Nah, jadi di dalam proses saya berkarir sekitar umur 45 pada pencapaian tertinggi sebagai manajemen representatif itu, pada saat penyusunan semua saya begitu lancarnya ternyata itu semua saya dapat dari batik, dari proses membatik. Contoh misalnya mengenai time management, ya, itu di dalam proses batik itu kita nggak bisa main-main dengan waktu. Malam kalau kelamaan dia dingin nggak keluar. Ini ada kejadian. Saya pikir karena kurang jongkir, ternyata sudah dingin, tak jongkir numplek, aku kebakar. Itu time management. Obatnya, yang ini cuma berlaku 2 jam, ini 12, semua time management. Risk management. Batik nggak seperti ngelukis. Kalau batik itu kita salah selesai. Kita nggak bisa seenaknya. Oh iya, saya mau kuning, keliru hijau, selesai sudah. Kalau ngelukis biasa, saya masih bisa. Ya, itu masih banyak contoh-contoh analogi-analogi yang coba saya ini kan. Di dalam risk management, urutannya beda. Gitu. Dengan sekian warna saya harus tahu urutannya bagaimana. Kemudian problem solving, saya dapat di situ. Problem solving banyak sekali. Salah satunya bagaimana saya dengan handicap saya, dengan saya cacat tubuh, saya harus mengatasi ini. Saya dapat dari batik semua. Belum lagi hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu sangat memberikan banyak hal yang bisa besar. Itu saya dapat dari batik. Contoh sederhana. Jadi saya bikin pentas namanya multimedia tahun 81. Itu saya dapat idenya sekitar tahun 76. Jadi waktu itu saya ada pameran di SMA. Ya namanya kelas 1 SMA kan masih butuh pengakuan. Saya pameran itu saya pikir dikeploki dulur-dulurku, wapi, konco-koncoku. Yang noleh ndak ada. Mereka malah seneng kalau yang ditanya itu kapan no kowe nyelup. Itu dulu. Nah, ini hal yang sangat sederhana. Terus saya berpikir bahwa ini juga bisa sebagai sebuah performing art. Karena setiap hari yang ditunggu teman-teman ini aku nyelup. Pas berubah perasaan, mulailah saya coba presentasikan. Yo gak direken lah, aku arek cilik. Saya disanggarati kok popok bawang. Jadi aku ceritain diguyu ono kene. Nah, terus
ada namanya ini ya aku dibantulah, dibesarkan hati saya, termasuk Mas Yon segala ini sangat membesarkan hati saya. Akhirnya saya coba namanya dress painting, saya angkat ke atas pentas, proses membatik di atas pentas. Nah, rupanya itu berhasil. Nah, setelah dress painting mulailah, karena saya aktif di musik, aktif di wayang, aktif di ini, aku nyoba bikin lintas atau interdisipliner. Iku pun gak ono sing reken. Nah, karena waktu itu ya arek cilik ya kan, arek cilik punya gagasan yang agak anti mainstream ya, ketawain sana sini ya. Akhirnya kebetulan kakak saya kuliah di IKJ, dulu namanya LPKJ. Dia datang sama teman-temannya ke Malang karena ada yang meninggal waktu itu, salah satu anak di Malang. Itu dari semua lintas disiplin, ada dari teater, sinema, ini, dan banyak lah. Mungkin Anda pernah dengar namanya Arsweni Nasution segala macam itu. Nah itu yang apa, ngeri-ngeri sedap itu ya. Gengnya itu segala macam itu datang ke Malang. Nah saya presentasi itu kok mereka tertarik. Akhirnya saya, karena saya bukan sekolah kesenian, saya bilang aku nerang none gak iso. Wis kamu berangkat aja ke Jakarta, kamu bikin eksperimen di sana. Mereka senang, akhirnya pentas. Intinya gitu. Jadi di dalam proses membatik itu saya mendapatkan proses pembelajaran tentang karakter building dan life skill yang luar biasa. Gitu. Di dalam prinsip manajer, tentang leadership, tentang teamwork, itu ada semua di batik. Nah, saya melihatnya kenapa saya tertarik untuk bikin buku ini, nggak pernah diangkat sama orang. Kalau yang saya mau ngangkat tentang parang, tentang ini, wah aku gak ono popone. Aku mek iso gambar dengan teknik batik. Pengetahuanku tentang batik itu ya senul, minim, jujur begitu. Nah, saya hanya melihat di dalam proses-proses ini ternyata memberikan pembekalan, proses pembekalan yang luar biasa. Sehingga saya berani bicara, aku kepingin jadi pilot, belajar batik. Aku kepingin jadi insinyur, belajar batik. Saya berharap nanti dari yang ngajar maupun yang belajar punya motivasi yang lebih ketimbang sekedar kepingin jadi tukang batik sing iso nggarap batik. Karena melalui batik ini banyak hal. Kita latihan, itu yang namanya IQ, EQ dan SQ itu ada. IQ kita latihan, strukturnya dan segala macam. Proses itu butuh IQ tinggi, EQ emosinya. Tiap hari kan kita gambar. Tapi tiap tahapan kita nggak pernah tahu. Wis tak tambah kuning, tak tutupi lilin. Kok tak tambah itu, kita nggak pernah tahu hasilnya, progresnya. Kita tahu pas ngelorot saja. Itu sudah latihan yang namanya EQ dan SQ, spiritual ini. Ketiga, di dalam batik kita belajar yang namanya rasa syukur dan ikhlas, itu di SQ-nya. Kenapa? Yang namanya faktor humidity, kelembapan kita nggak pernah bisa ngatur, Gusti Allah sih ngatur. Jadi di dalam proses membatik itu hampir mungkin lebih dari 80%, lebih dari itu yang menentukan Gusti Allah. Luar biasa ya. Itu. Saya pengen begini. Saya ngalami itu sering. Ijonya pengen begini. Pas saya udah ramu ini, besok sinar materi ultravioletnya sebegini, hasilnya beda. Kita bisa dikte Tuhan, nggak bisa. Itu di SQ-nya. Jadi saya coba ini semua hanya berdasarkan experience, bukan berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang saya dapat secara ilmiah. Saya cuman coba saya rasakan, dan itu saya dapatkan semua setelah saya belajar manajemen sekian tahun. Ternyata kok di sini ada semua gitu. Nah pada saat ngelorot itu ya kita bersyukur dan ikhlas. Kenapa? Ya tadi ini ya ngene gak iso apa-apa. Kedua berarti ngelorot no ego ya. Iya. Belum lagi yang sering kali terjadi rasa syukur. Kenapa? Sing aku waduh kok gak cocok dengan desainku, disalami wapi sarasno. Loh, bagaimana? Padahal saya pikir jelek. Nah, akhirnya saya selalu bersyukur apapun yang diberikan. Nah, itu terjadi juga pada saat pencapaian saya tadi. Saya sedikit testimoni.
waktu saya ingat itu, kemudian ingat juga di jabatan saya, yang dulunya saya itu dendam sama Gusti Allah. Terus terang, aku kok dikai ciri yo, itu marah sekali saya. Nah, pada saat saya ingat itu, saya merasa iki anugerah. Kenapa? Saya pikir saya bisa duduk di kelas seperti ini, duduk di posisi seperti ini, saya mungkin tidak extraordinary like sikilku foto. Gitu. Nah, itu sama dengan yang batik tadi. Jadi, apapun yang diberikan itu pasti ada rahasia ilahi sing itu pasti terbaik buat kamu. Seperti batik yang tak bikin. Ijone tibake gak sesuai, tapi ya itu yang diparingi Gusti Allah. Ternyata yang saya pikir jelek tadi disalami, aku kaget aku. Padahal 3 kali itu saya robek, saya bikin. Sebegitu besar tak robek. Loh kok mbok wek-wek. Gitu. Jengkel aku nggak seperti yang ini. Padahal bingung saya. Nah, disitulah kira-kira. Jadi balik ke yang tadi, akhirnya sebetulnya saya pengen itu adalah dialog ini apa yang saya bisa sharing, apa yang bisa saya bagikan sesuai kebutuhan dari yang datang. Bukan saya pengen menceritakan perjalanan ini, tapi saya butuh misalnya strategi branding. Saya butuh misalnya kelemahan di dalam industri kreatif itu legal. Itu penting sekali, tapi orang males guru. Padahal sekarang kemudahan sudah luar biasa. Kenapa? Bantuan dan segala macam akan susah karena menyangkut teks, menyangkut pajak. Kemudian strategi branding, enggak kemasan. Makanan jelek aja kalau di Bandung bisa bagus, kemasannya bagus-bagus. Saya melihat di Malang masih kurang. Maaf ya untuk ukur, karena saya waktu jalan-jalan ini bagus sekali, tapi kemasannya, kemudian dari sisi manajemennya, ya kayak dodol pecel, berarti untung 100 entek 100, mana maju. Kemudian marketing strateginya, misalnya bagaimana kita masuk ke marketplace, ke digital marketing dan segala macam, itu sangat, itu banyak hal yang akhirnya menjadi handicap. Kenapa kita kalah bersaing gitu. Makanya tadi saya tanya kenapa ada nggak spot-spot, ada nggak proses kuratorial, karena di dalam proses kuratorial itu penting sekali, improvementnya, enrichmentnya itu penting sekali. Jadi selain membangun, mengembangkan, mengkayakan, diperkaya. Nah, itu kalau nggak melalui proses kuratorial gimana bisa ngukur, kan sing ngritik, kan sing ini. Saya ngikuti bantu beberapa teman di sana UKM, waktu proses kuratorialnya ngelempet sedikit gini gak lulus. Dan dari lembaga yang kuratornya itu jemput bola. Dia datang ke UKM, ke pengrajin, ke macam-macam UKM atau enggak dia datangin. Oke, kamu ikut. Nanti kalau oke ini saya kirim ke festival tong-tong, ke ini, ke Inakraf, ke ini. Jadi semua tergerak. Dan dieduket untuk begini, kebiasaan kegiatan tradisional itu biasanya kan aku ngine cukup kok, ngine kualan, padahal itu masih bisa, masih bisa membantu banyak orang setelah berkembang. Nah, jadi itu berkaitan lagi dengan banyak hal mindsetnya gitu. Nah, saya pikir yang dibutuhkan apakah ini, apakah itu, saya nggak tahu. Tapi kalau ternyata secara presentasi banyak yang pengen cerita batik, ya aku lebih baik cerita batik. Aku gak cerita musik, aku gak cerita teater, aku gak cerita bikin videografi kan, gitu. Kira-kira gitu. Saya pikir untuk sekilas itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Sada. Saya kembalikan mungkin dari teman-teman ada yang pengen sharing atau apapun lah gitu. Iya, terima kasih Mas Sarasno. Jadi beliau ini adalah pelukis, musisi, kemudian pengerawit juga ya Mas ya, menekuni juga, pembatik juga, dan penulis juga. Beliau menulis buku yang sedang berlangsung seperti ini. Selamat datang Pak Gondo bersama Ibu. Pak Gondo ini juga senang melukis ya, dan kebetulan kemarin ikut pelatihan batik
kami. Jadi kami terima kasih untuk kehadirannya. Baik, jadi tadi yang saya simpulkan bahwa di proses membatik dari sekian yang ditekuni oleh Mas Sarasno, ternyata di situ ada pembentukan mindset juga ya, mental juga. Baik secara IQ, EQ, dan SQ. Ini saya membayangkan leluhur kita yang mempunyai kebiasaan membatik dulu. Jadi para istri itu dulu katanya nggak payu, nggak laku kalau nggak bisa membatik. Karena yang membuat ageman suami itu adalah istri. Betapa romantisnya. Kedua, betapa seorang istri yang konco wingking ini memanage sebuah rumah tangga dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas unggul. Sebuah kebiasaan yang sangat menarik sekali di batik ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, apapun itu, ya, monggo. Perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Ajeng. Sebenarnya ada banyak hal sih yang saya mulai amati di Malang dan saya nggak tahu ya ini harus mulai dari mana. Background saya memang saya lama tinggal di Jogja, namun sebenarnya tidak ada salahnya kita menduplikasi kalau itu selagi baik. Jadi mungkin kayak kayu tangan, orang bilang itu kayak suasana Jogja gitu kan istilahnya. Tapi ada di Jogja dan Malang mungkin tuh ada hal yang bisa diduplikasi selain masalah keindahan tempat wisata segala macam. Tapi ada satu poin dulu tuh di Jogja ada namanya Jogja Creative Association, itu ngemegang untuk industri kreatif ada 3 divisi, animasi, game, dan satu lagi itu berhubungan dengan musik. Kebetulan dulu saya juga bergabung di dalamnya untuk megang komunitas. Itu sangat berkembang banget. Jadi di dalam JCA tuh berbagai macam kalangan usia, nggak hanya anak muda, tapi itu yang senior-senior juga kita pegang. Tapi itu kita minta pengurus tertinggi di atas karena di Jogja itu kita masih pakai sultan. Jadi kita waktu itu pakai anaknya sultan waktu itu. Nah, saya tuh kayak tertarik banget dengan industri kreatif karena saya memang udah berkecimpung dari 2016. Saya punya IP. Mungkin istilah lain adalah intellectual property atau saya punya animasi kayak gitu. Saya udah hak cipta dan itu pun saya juga paham hak cipta itu malah dari backcraft waktu itu. Sekarang jadi parecraft. Nah, saya pengen di sini maksudnya ketika saya kenal sama Bude, sama teman-teman juga di sini, sebenarnya Malang itu ada banyak, dari sisi saya lihat ada banyak prospek yang bisa kita perkenalkan. Jadi Malang tuh nggak hanya terkenal batunya, nggak terkenal hanya Jatim Parknya, kayak gitu. Maksud saya ada sisi kesenian itu yang bisa diangkat dan harus sangat ditonjolin. Tapi mungkin memang perlu banyak pihak yang ikut turun. Nah, kalau di Jogja itu kita makanya kenapa ada JCA itu karena memang itu kayak wadah mengkomunikasiin ke pemerintah. Akhirnya kenapa bis-bis itu bisa kita branding itu. Jadi hal sederhana bis, becak, seragam delman, kayak gitu itu di branding. Saya di sini yang pengen saya diskusiin. Enaknya mulai dari mana ya? Maksudnya untuk mengembangkan industri kreatif itu di Kota Malang, apalagi ini udah ada MCC ya. Tapi mungkin di MCC ini kan ada banyak kelompok dan kita tidak ada yang menaungi di satu kepala karena harus ada satu kepala yang bisa memegang teman-teman semua. Tapi tidak dibedain, jadi maksudnya ada teman yang ngebatik, suka teater, tapi dijadiin satu. Makanya kenapa di Jogja ada wadah, istilahnya kayak ada binale, terus abis itu ada arjok. Kenapa di Malang nggak buat aja, misalnya ngalam berseni, misalnya seperti itu. Kita buat Kopas Jogja nggak apa-apa, tapi tetap jangan Kopas plek, tetap ciri khas Malang yang ditonjolin. Dan nggak salah loh kalau yang muncul tuh yang senior-senior. Gitu. Nanti yang muda tinggal oh ya ini bagusnya cicipin begini, nah gitu. Itu sih kalau dari saya mungkin yang mau saya tanyakan menurut Pak D ini enaknya gimana nih untuk mengembangkan industri kreatif di Malang supaya teman-teman bisa saling gerak bareng. Apakah harus mulai
didata dulu apakah harus gimana, itu saya yang masih bingung sih kalau di Malang gitu. Itu kalau dari saya. Mungkin yang lebih bisa menjawab seharusnya Mbak Sada. Cuman kalau saya, ya karena saya nggak tinggal di Malang, saya nggak tahu mappingnya di Malang, tapi sekian tahun saya berkecimpung di teman-teman di kesenian, mungkin yang bisa saya sharing. Mungkin suasana sudah berubah jauh, saya nggak tahu perkembangan sudah. Tapi ada beberapa hal yang di dalam pengalaman saya, itu ada begini ya, yang saobo-bone alas tadi loh. Ada satu hal yang kadang-kadang kita mencoba berkelit dari ketidakmampuan itu dengan cara mengatakan, jadi dia punya obsesi, dia punya ini, tapi sampai saya dulu ngeledeknya, kok ini melek teater Katene, karena ngerti Katene mungkin dari Malang, Katene itu akan. Jadi setiap saya bikin, saya punya ide dan saya eksekusi, aku biasanya wes kate gak iki, jadi selalu Katene. Itu yang pertama. Makanya kalau saya selalu meledek, kon ini kelompoknya teater Katene lah. Karena setiap ada ide baru yang bisa dieksekusi temannya, yang lainnya cuma bilang aku biar wes Katene gak iku, tapi Katene. Yang kedua adalah seringkali mungkin ada cerita yang telur itu. Jadi suatu saat ada salah satu yang ingin dapat penghargaan dari teman-temannya itu, gitu. Wah ini gitu aja, penemuan gitu aja kok oleh penghargaan gini ya. Nah dia dengar, terus dia bawa telur. Kamu bisa nggak mendirikan telur ini? Mungkin pernah dengar cerita toh? Nggak rubuh, oke. Semua nggak bisa ini. Ya coba kamu, terus dia ketok-tok. Berdiri, lek ngono aku ya iso, kan gitu kan? Kok kon sing lah, lek iso kan opo gak manggon, sehingga pada setiap ada lokomotif atau ada seorang mungkin inspirator atau motivator atau apa itu akhirnya kejeglungnya di situ. Itu secara ini ya, atmosfernya ya. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah sekali, sehingga itu salah satu kendala. Kalau tadi bilang ada satu ketokohan yang harus mengordinir gini-gini, angel di Malang Mbak. Di sini tuh gudangnya orang pinter, karena semua pinter, jadi susah, nggak mampu, gitu loh. Nah, jadi ya saya nggak tahu atmosfernya. Saya pikir Mbak Sada jauh lebih tahu. Tapi sebetulnya kakek wong pinter itu dadi angel. Karena semua jadi penyerang, semua jadi kiper, semua gitu di dalam proses pembagian, gitu. Padahal semua punya peran. Wah aku ganut sing ini yo gak iso aku. Ganut dan semua punya. Itu yang salah satu yang saya pikir di dalam proses membatik itu juga ada itu yang namanya teamwork. Tukang cecek durung tentu iso dadi nglowong. Tukang warna itu yang bagian nyanting itu sudah punya karakter sendiri. Pewarna juga belum tentu si ini bisa, oh ini jagoan naptol, oh ini jagoan indigosol, ini jagoan remasol, jagoan beda-beda banget gitu. Nah jadi dari kelebihan dan kelemahan itu ya, harus bisa teamwork lah. Untuk itu kan harus ada yang namanya kompromi, harus ada ini itu salah satunya. Makanya saya setelah berkelana kemana-mana aku mulia nang batik. Kalau ditanya kenapa gini, karena saya banyak mendapat hal itu dari proses membatik saya tadi gitu loh. Itu memberikan proses pembelajaran yang buat saya luar biasa gitu. Jadi balik ke pertanyaan itu tadi, saya kira bisa disimpulkan itu menyangkut kultur aja. Mudah-mudahan bisa ini, karena itu harus butuh kompromi, butuh kesadaran bahwa yang namanya teamwork ya gak kabeh iso dadi raja. Tapi raja lek gak ono rakyate ya gak iso. Saya pengen aku enak, aku pengen yo tak lemuno kabeh dhisik. Kalau semua tak teken kuru kabeh ya siapa ngangkat. Jadi kita harus berbagi dulu. Saya harus memberi dulu. Makanya karena Mbak di Jogja, nanti bisa lihat di channel saya itu ada pertanyaan, saya tanya, Mas di mana? Ternyata yang tanya itu dari Jogja, Solo sama Pekalongan. Lucu nggak? Saya bilang saya di Jakarta. Lho sampean iki lho ndek kono iku maha gurune batik kabeh kok takon aku. Gitu. Wah angel ndek kene golek ilmu Mas, bahasa Jawanya kira-kira gitu.
Nah itu tadi karena ego. Nah saya pikir itu tadi akan bisa kalau kita bisa sedikit mengurangi ego, mundur sedikit lah untuk lompat jauh ke depan. Malang potensial banget, tapi untuk mundur sedikitnya tadi yang paling angel. Dan itu bisa pada saat kita sudah keluar. Saya bisa begini karena saya tinggal di sana, saya bisa lebih jernih melihat sesuatu. Oh biar ini itu. Aku ngalami dimusuhi dari Sabang sampai Merauke pas di sini, misalnya kayak gitu. Ya kira-kira gitulah, Mbak. Ya mungkin ada yang lain. Ya baik, terima kasih. MCF Malang Creative Fusion itu didirikan pada tahun 2015. Pada waktu itu kita mengawali dengan beberapa kelompok anak-anak aja. Pada saat itu saya di situ. Kita awali dulu di Perpustakaan Umum Kota Malang. Kemudian nyelepit gitu ya tempatnya ya, sekretariat kami pada waktu itu. Dan kemudian kita dapat tempat di Rumah Kreatif di Jalan Dieng. Ya. Dari situ kita pindah lagi di Bantaran, Gang Bantaran itu ada SD gitu terbengkalai, kita bersihin, kita jadikan sekretariat. Cita-citanya pada waktu itu adalah membangun punya gedung sendiri. Dan inilah yang terjadi, Malang Creative Center. Dari 17 sektor divisi kreatornya Malang, itu juga dimusuhin tuh oleh para senior. Lapo arek-arek enom iku. Gawe opo itu. Jadi kita sampai sowan, saya ajak yang muda-muda untuk sowan kepada senior-senior pada saat itu, beberapa yang di Malang yang sangat vokal lah. Karena saya tahu karakternya teman-teman kita. Perlu kedewasaan saya rasa Mas Sarasno, bahwa apa yang saya sendiri seorang seniman di bidang musik, saya juga punya egois. Dulu saya nggak mau main di panggung kecil, di pub dulu di Jakarta ya, 11 tahun saya di Jakarta. Saya maunya yang di panggung besar gitu. Ada idealisme yang menurut saya kurang dewasa pada saat itu, tapi itu adalah sebuah proses. Sampai saya kemudian memahami bahwa kesempurnaan adalah kerja tim. Bahkan di dalam sebuah mesin, tanpa sekrup yang kecil itu, mesin itu tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, inilah pemahaman seperti itu sehingga kita mampu menghargai siapapun, dari mulai tukang sapu, tukang sampah di dalam sebuah acara. 2015 saya bikin acara yang saya bilang jangan ada sampah satu buah pun. Dan itu dilakukan, kita bersihin candi pada waktu itu, Candi Singosari, Candi Sumber Awan. 2015 itu Singhasari Culture and Culinary Festival. Jadi tahapan-tahapan ini Mas Sarasno juga kami berproses di situ, dari proses yang egois itu tadi, kepentingan pribadi menjadi kepentingan bersama itu ya memang butuh pengayoman Mas, dan itu harus diayomi oleh orang yang memang sudah mengalami ya. Jadi Malang Boys adalah sudah agenda ke-6 kalau nggak ke-7 ini Mbak Ajeng. Baik, itu sekilas tentang Malang dan senioritasnya. Kalau kita sudah di Jakarta, yang namanya seniman itu ada senioritas dan kita hormat. Itu sebuah adab, tata krama. Di musik juga begitu, kita selalu hormat kepada para senior kita. Dek ini nggak tahu, saya kadang-kadang ya saya nggak tahu ya. Ya itu tadi sifatnya aku iso, aku lu iso. Nah, itu tadi. Ya masih kayak gitu. Maka yang sudah keluar dari Malang tuh biasanya jauh sudah dibantai lah di luar sana ya Mas. Kalau di Jakarta gak ada rojone Mas, ya kan. Kita kan raja-raja kecil begitu di sana dibantai loh, gitu istilahnya ya. Kita harus hormat gitu kan. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman. Iya, mau nggak Mas Yon? Terima kasih. Terima kasih hadirin semua. Saya bersyukur hari ini bisa hadir di acara yang sebetulnya menggugah saya. Terus terang aja dengan pertanyaan adik tadi itu banyak beberapa hal yang kenapa sih Malang gini-gini aja. Terus terang aja ini Mbak Sada ya, kalau saya mengamati itu
kayaknya banyak kebanggaan semua. Maaf, kami terbiasa dengan kritik-kritik yang tajam, bahkan saya di Batu dulu pernah dipecucuni arek-arek karena kritik yang tajam. Tapi faktanya sekarang Batu luar biasa. Itu. Tapi ya itulah risiko bangsa kita nggak bisa maju itu karena nggak tahan kritik. Terutama yang positif itu kan pedes, nggak enak gitu ya. Nah, pertama yang saya lihat, ini kan gerakan nantinya. Ini harus sebuah gerakan, nggak bisa ketemu besok lupa lagi gitu. Saya bersyukur ada Mas Sarasno, ada Mbak Sada, ada Mas Tony yang dia paham betul tentang peta Malang, potensi masyarakatnya, potensi kebudayaannya, potensi keseniannya. Nah, ini memang diperlukan motor. Oleh sebab itu, saya tetap berharap ke Mbak Sada ya, itu dia punya power gitu loh untuk hal seperti itu. Tapi mungkin belum ketemu partner yang gendeng. istilah kami ya, gitu-gitu yang gendeng itu yang totalitasnya itu tinggi. Kini gitu arek, jangan saya datang di Malang garu uang dibawa pulang. Banyak mental yang seperti itu. Ojo ngomong Arema, nggo gendera ngalor ngidul. Dan Arema bukan sepak bola. Arema itu spirit gitu. Apa yang kami kerjakan untuk Malang? Lah, dari batik ini sebetulnya sesuatu yang cukup bagus karena ada kegiatan kesenian yang ini saat-saat ini sangat diperlukan oleh bangsa ini. Kita tidak punya potensi apa ya. Jadi batik itu sebetulnya adalah sebuah peluang gitu. Oleh sebab itu tadi Mbak Ajeng cerita tentang Jogja. Iya memang kita coba secara individu ini sudah ada power, ada potensi. Kemudian secara sosial, baik itu yang lingkup kecil maupun kota. Kalau saya sering amati itu, kenapa sih kota-kota lain nggak bisa gayeng ke Jogja, industri-industri kecilnya itu semua jalan. Saya orang Malang tapi sering keluyuran Mas Tony ya. Dan teman-teman saya itu memang Jakarta, Bandung, Jogja, Bali itu semua bangkit. Tapi permasalahannya ada juga. Oleh sebab itu kalau Bung Sarasno punya kemampuan manajemen yang saya tangkap tadi itu manajerial. Kita petakan dulu kota ini. Kalau Jogja ada yang namanya Hangabei, panggilannya apa? Amengkubu itu. Amengkubu apa panggilan? Enggak ada istilahnya, ngabei gitu ya, kanjeng ya. Itu bukan rajanya yang saya tangkap tuh, dia sebagai maisenas, dia pelindung rakyatnya, dia melindung kebudayaan, dia melindung tata kehidupan, dan dia pasti Hangabei. Kalau zaman dulu itu rojo itu kok mesti pinter ya, mesti ae sadurunge lahir kate kawine dipelihne sing genah ya apa ya, terus lahir ya dislameti, kemudian besar dikit di sekolah no. Dia tidak dipoya-poyakan. Raja yang saya lihat itu disekolahkan. Amengkubu itu ya pasti kuliah ke luar negeri atau kemana gitu, pasti intelektualnya itu digarap. Lah yang rugi adalah kalau kita punya wali kota tidak punya spirit itu, nggak ngerti seni, nggak ngerti ini, waduh capek deh gitu. Sementara ke karya batik itu dekat sekali ya, dekat sekali itu. Saya bersyukur ada MCC ini, tergantung sekarang pemerintah sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya sampai tahun ini mungkin itu kita gratis. Kegiatan apa di sini nol, nggak bayar sama sekali. Saya juga pernah pameran, sudah ngerasa ada di sini pameran berdua sama Pak Bagus Bramanantio.
ini sebuah hal yang bagus yang harus di-push lagi. Siapa yang harus bergerak gitu? Kalau kita ya nyalahno konconi apa itu enggak zamannya. 3-4 orang yang memang serius ya. Saya yakin Mbak Sada nanti dibantu Mas Sinod sama pemikiran-pemikiran manajemennya Mas Sarasno itu, ayolah kita bangkit. Mungkin dari sisi yang lain saya nggak batiknya, tapi mungkin caranya atau sosialisasinya, misalnya saja ya, kita nggak boleh minder. Kita ini minder gitu loh. Jadi bangsa kok minder, kok jangan-jangan ini, ya kan? Mas Sarasno lo sendirian di Jakarta bisa mewarnai gitu. Nah, Mbak Sada ini mungkin belum ketemu ya, orang yang gending tadi itu belum ketemu ya. Itu harus diciptakan jejaring itu. Jejaring itu harus diciptakan. Misalnya saja ada power, ada ini. Oke lah, soal marketing katanya susah, ya kan? Soal ya apa caranya ngedol itu susah, tapi kalau kita pakai yang Mas Sarasno tadi sudah singgung, how to sell, how to market, how to apa aja itu ya itu yang harus ditingkatkan. Misalnya saja selama ini kan gerakan teman-teman batik itu belum sampai ke RW. Kenapa tidak dibuat organisasi yang keren sekali, yang gendeng sekali, melibatkan aparat? Kita nggak bisa loh meninggalkan pemerintah. Jangan like or dislike karena itu kok partai ini, jangan. Kalau itu adalah wali kota kita, ya bapak kita gedor dia. Iki loh anakmu gini, mosok kon gak ngewangin misalnya gitu. Lah sering beberapa teman-teman seniman tuh nyalah gitu. Misalnya Dewan Kesenian Malang misalnya. Sampai mau diporak-porandakan untuk oleh kelompok tertentu, dibuatkan tandingan. Ada apa gitu loh. Nah, teman-teman sendiri sebetulnya paling ya KT ini tadi itu iya sering saya kan sama dia sering kritik teman-teman itu gitu. Nah, mereka nggak kerja faktanya. Kan ada yang namanya apa itu komisi apa kebudayaan itu ya, itu tandingan di DKM. Mas Sarasno perlu tahu ada apa. Saya nggak yakin wali kotanya, paling kepentingan sehingga DKM salah satu adalah andalan dan jujukan teman-teman seniman. Kalau loyo kan kelompok tertentu kan seneng gitu. Oleh sebab itu kesenian itu tetap harus kita tegakkan gitu. Oleh sebab itu tadi sudah saya singgung misalnya batik harus menjemput bola, batik harus hadir di masyarakat. Saya sering ke teman-teman DKM itu juga sambat tok lho, kon iku lho. Kan seksi-seksi itu kan banyak ya. Mulai pariwisata, ada apa. Kalau kamu sebagai ketua Dewan Kesenian, jangan ketergantungannya misalnya pada kami itu hanya di Dinas Pendidikan dan Pariwisata. Enggak. Kamu dengan Dinas PLN misalnya, kan di sana ada ibu-ibu PKK. Kenapa enggak ditembus? Lo enak loh nembus ibu-ibu sama bapak, duit medit bapak-bapak. Artinya komunitas PKK itu adalah potensial untuk kita rangkul gitu. Itu yang dinas. Kemudian yang saya lihat itu di tingkat RW kelurahan seneng joget, seneng senam gitu. Kenapa nggak diisi kesenian, nggak diisi ayolah 1 jam 2 jam batik. Karena apa? Ini tadi saya kepingin ya apa cak. Nah itulah sebenarnya saya mau cerita peta Malang yang seperti itu. Wali kota yang kemarin kok ya rada udeli, rada bodong gitu. Masyarakat diberi kesempatan ya yang gini-gini. Moga-moga
apa yang di Pak Sutiaji memberikan ini ya, jangan negatif thinking ya. Banyak yang negatif itu loh. Begini kita bisa loh nongkrong di sini. Artinya apa? Jangan alergi dengan keputusan-keputusan pemerintah, kita harus bersiasat. Saya kira adik-adik apalagi yang sudah makan garam di kampus misalnya, ayolah gitu. Saya kira kita harus waskito, kalau di Jawa itu waskito itu harus jeli memandang. Terus bagaimana juga kita melangkah harus waskito juga. Kalau asal-asalan gerudak-geruduk tanpa konsep yang jelas, ya itu semua nanti ahlinya Mas Sarasno. Terima kasih, sedikit urun rembuk. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Yon atas masukannya. Juga apa yang saya lakukan dengan batik sama dengan Mas Sarasno, saya dulu nggak tertarik batik. Terus kemudian ketemu Eyang Tati, beliau adalah tokoh batik, usianya 93 tahun Mas Yon, masih sugeng sebagai konseptor. Jadi awalnya beliau ini mengajar batik itu supaya lansia itu tidak demensia. Nah, salah satu metode batik itu membuat terhindarnya lansia dari demensia. Nah, kemudian beliau ini punya motif adiluhung yang ini yang saya pakai ini. Nah, ini ternyata setelah beliau punya 5 motif yang kemudian saya ayo yang dihak ciptakan, akhirnya dihak ciptakan. Nah, motif ini adalah mengajar tentang pendidikan budi pekerti. Nah, diambil dari motif Kendedes Pratsna Paramita, aksesorisnya, ya. Ini yang membuat saya tertarik karena hasrat saya edukasi di pendidikan budi pekerti. Maka kemudian saya bikin strategi branding ini Mas Yon. Saya branding, saya ajak nih teman-teman pembatik-pembatik Malang juga kabupaten yang sudah punya nama untuk ayo yuk bareng yuk kita brandingkan motif ini sebagai menambah nilai edukasi pendidikan budi pekerti, dan itu akhirnya membuat kita merasa bertanggung jawab untuk mendidik karakter, terutama adalah anak-anak, terutama. Tapi alhasil kita kan harus belajar juga Mas Yon gitu loh. Dan nanti Oktober, 2 Oktober karya-karya teman-teman ini dengan brand motif adiluhung dari karya Eyang itu akan kita pamerkan, dan itu kita ada batik ngamen loh sampean Mas. Jadi ngamen ini kita nih ya. Ya ngamen batik, maksudnya kita akan datang ke kelompok-kelompok itu tadi, ibu-ibu undang teman-teman kita sampai bikin cap, karena brandingnya ini motif bukan hanya sekedar batik tulis. Ada cap gabung dengan batik tulis. Kita juga printing juga di motif ini. Jadi saya kepingin Malang itu punya kayak Megamendung we sopo. Cirebon, seru. Malang punya apa? Gitu ya. Yang punya makna dalam filosofi, ada filosofinya. Itu masih berjalan Mas Yon. Pangestunya dari penjenengan dan teman-teman yang para senior kalau mau bergabung juga. Mari kita brandingkan motif adiluhung yang sederhana dari Eyang Tati. Bagaimanapun beliau adalah senior kita karena 93 tahun ini kan luar biasa. Beliau mengajar batik dan beliau membuktikan di usia ini beliau nggak pikun. Itu keren. Masih membuat konsep, itu keren. Cuman kalah di telinga beliau, kurang mendengar. Jadi kemarin kita belikan alat. Beliau ada di Singosari di Randu Agung. Nanti 2 Oktober insya Allah di Kebon Wini, ayo Rawo Senyampang, ulang tahun beliau juga di 2 Oktober itu. Jadi kita punya motif ini adalah gabungan atau lintas generasi mbah, anak dan cucu berkarya bersama. Ini adalah budaya kita. Jadi kita berbicara tentang budaya. Ya, moga-moga ini juga mengingatkan kepada lintas generasi untuk selalu bersama-sama. Di tengah arus teknologi yang memisahkan cucu-cucu kita dengan kita, supaya kita nggak dianggap barang antik gitu.
Baik, jadi J. Ini saya lihat ada power, ada kekuatan yang memang harus saya ajak gitu. Terus terang aja bulan Juni tahun depan itu sanggar kami itu 50 tahun. Oke. Mas Sarasno kesini itu sebetulnya mau membidani itu. Lah, saya itu begini. Saya harapkan batik juga nggak fanatik loh ya. Saya harapkan bahwa dia bisa kerja bareng dengan seni-seni yang lain. Karena kami adalah pelukis, di ulang tahun itu kami kepingin ada semacam pekan budaya gitu. Salah satunya ya kami bersyukur bisa sampai 50 tahun. Kemudian isinya apa? Loh, saya punya Mas Tony ya, ahli musik ya. Nanti dia di hari keberapa dia ngisi musik. Kalau nyanyi aku. Bu Sadam ngisi misalnya itu. Dan itu saya harapkan itu karya-karya kreasinya Mas Tony banyak. Mbak Sada lah lihat, wih ini lagi nyiptakan ini, ya kan? Dan nanti itu yang musik. Mungkin performanya Mas Sarasno diulang kembali kami rencananya di Dewan Kesenian Malang gitu loh. Itu ya rencananya itu. Kami lagi pendekatan ke pengurus. Jadi kalau bisa seminggu itu enggak cuma orang datang lihat lukisan, tidak. Mungkin di situ ada workshop batik. Kalau teman-teman mau setuju di situ monggo, karena kita pameran lukisan minimal seminggu lah. Nanti batiknya mungkin hari pertama, ketiga, kelima atau terserah nanti kita kapan ketemu. Ya. Itu bayangan saya. Ayolah ini. Tapi tetap terus terang maaf loh, saya tidak mengajak untuk mengisi. Jadi kayak Mas Tony, main musik bukan isen, tapi tampillah dengan kreasinya gitu. Harapan kami gitu di ulang tahun kami juga kami akan, walaupun mungkin tinggal 4-5 orang dari 25-an pelukis yang eksis masih situan lah, masih sepuh-sepuh Pak Mistaram, Pak Agus, saya, terus Pak Sunari, semua pasti kenal Pak Sunari, ya kan? Nah itu nanti juga saya todong, kan istrinya juga penari, jadi ada garapan juga. Dari seni topeng dia rupanya ada garapan. Nggak tahu nanti, ini gambaran umum aja. Ayolah rame-rame unjuk kreativitas, tetapi tetap saya kepingin bagaimana Mas Sarasno membantu memanage, menjumpakan unsur pemerintahan, unsur masyarakat dan seniman itu. Jadi kan selama ini kan dianggap lewat gitu saja. Terus kemudian saya yakin Paga TV ini yang luar biasa. Beberapa kali saya ada event dia. Ini dari MCC, Paga TV di situ di belakang. Dia ngerekam juga, itu penting gitu. Jadi pegabaran kegiatan ini memang diperlukan. Saya kira tambahnya itu nanti kita akan menghubungi Pak Kolidin, Bu Sada, Mbak Ajeng dan yang lain-lain. Moga-moga kami didukung. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Yon. Jadi untuk adiluhung ini karena ini adalah bahasa Jawa yang adi dan luhung, maka kami ingin mengingatkan kembali kepada budaya dan karakter adiluhung. Itu yang tema yang sedang kami angkat dan sedang kami branding. Tentunya mungkin nanti dengan teman-teman kita bisa juga kita berkolaborasi Mas Yon untuk mengenalkan motif sekaligus mengenalkan kembali karakter-karakter adiluhung kita. Jadi ada nilai-nilai edukasi di situ. Baik, ini saya sebenarnya ingin nanya sama adik-adik kita yang lintas generasi. Ini mbah anak putu loh Kisan di sini ya, selalu berkarya bersama. Ya,
Ini Mas Karjo mau nanya juga ini, Mas Wibowo Karjo. Monggo Mas, monggo. Rahayu, selamat sore semuanya. Ya, satu Rahayu, Sagung Dumadi. Saya Wibowo Karjo, tergabung dalam Sanggar Seninya Bu Rada. Pusada. Bu Sada. Saya lupa, soalnya kakak adik hampir sama, ada Bu Sada sama Bu Rada. Saya tergabung di dalam sanggarnya Bu Sada Dewi di bidang seni karawitan. Kalau terkait di sanggar Bu Sada itu kan ada batik, ada tari dan wayang juga. Kalau batik mungkin saya kurang begitu paham. Terkait seni karawitan saya juga masih pemula sih sebenarnya. Cuman di Bu Sada itu ada pengrawit senior yang didirikan oleh almarhum ibu itu kalau nggak salah 30 tahun lebih Bu ya. Tahun 85, 40 Nah, tahun. itu yang menjadi pemikiran saya begini. Tentang regenerasi seni atau pengrawit, Pak. Nah, jadi saya itu mohon ide atau kita bicarakan bagaimana untuk regenerasi seni khususnya pengrawit di Kota Malang. Saya itu lihat di orang-orang senior di Bu Sada itu sudah sepuh semua, Pak. Nah, itu mohon bantuan ide bagaimana supaya bisa regenerasi. Semua rata-rata di atas 60. Nah, itu 20 tahun lagi kalau nggak ada regenerasi lah hilang. Dari situ saya, karena saya itu suka seni khususnya kerawitan ya, saya gabung ke kelenteng. Sama, pemainnya sama, orang tua semua. Sebagian dari sanggarnya Bu Sada gabung di sana. Saya ikut juga yang di Jalan Mundu ada grup karawitan. Saya datang ke sana, kejadiannya sama. Di tempat lain juga sama. Sampai saya datang ke Pak Wito, mungkin ada yang pernah dengar di Pak Wito itu dalang, Pak, dalang Malangan di Randu Agung. Sama juga pengrawitnya wis orang-orang pensiun tua-tua. Nah, ini dalam pola pikir saya kalau nggak terpikir untuk regenerasi 10 tahun yang 20 tahun ya kan di Malang bagaimana? Kalau di Jogja sama Solo mungkin nggak masalah karena di sana banyak sekali. Ataukah dari kita generasi mudanya yang membuat kebudayaan di anak muda ini masih belum terasa? Oke, Aziza, keren. Oke. Ya kurang lebih pandangan saya terhadap acara ini tuh kurang lebih sama sih sama Aziza. Kurangnya apa, lebihnya apa? Kurangnya apa, lebihnya apa dong? Terus saya juga mau berbagi pengalaman juga. Saya pernah magang di Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 di Trawulan Mojokerto. Kebetulan saya juga dari Mojokerto. Nah, di sana kan juga sebagai Balai Pelestarian Kebudayaan yang melestarikan objek pemajuan kebudayaan dan objek cagar budaya. Kebanyakan beliau di Balai Pelestarian Kebudayaan ini kan berfokus ke cagar budaya atau candi-candi peninggalan. Sementara objek pemajuan kebudayaan itu memang masih sulit untuk dilestarikan, seperti kalau tidak salah ada 11 objek pemajuan kebudayaan. Itu masih sulit untuk dilakukan pelestarian. Nah, saya juga sempat bertanya-tanya untuk senior-senior yang ada di sini selaku pemilik misalnya sanggar tari atau pelaku pemajuan kebudayaan itu mendapatkan dana atau anggaran dari mana, sedangkan kayak misal keperluan pameran dan lain-lain itu kan biayanya mahal, misalnya bahan-bahan batik juga mahal. Saya dulu juga pernah ikut ekskul membatik, itu tidak sampai pewarnaan karena keterbatasan dana juga. Jadi di pelaku seni yang senior ini tuh dapat pendanaan itu dari mana, itu juga menjadi pertanyaan saya. Kebetulan di Balai Pelestarian Kebudayaan itu juga ada semacam pengajuan proposal pendanaan gitu bagi pelaku kesenian baik individu maupun kelompok. Nah, saya juga ingin tahu apakah ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini pernah mengajukan pendanaan di Balai Pelestarian Kebudayaan atau bagaimana pendanaannya, seperti itu. Langsung aja Mas Sarasno, monggo.
Terima kasih air penyejuk penerus kehidupan ini. Mudah-mudahan yang saya bisa jawabkan itu sesuai dengan yang diingin tahu. Jadi memang ada beberapa hal, karena ini acaranya spontan, sebetulnya secara topik kalau dilihat dari judulnya itu persoalan-persoalan industri kreatif. Jadi enggak, ya tapi karena mungkin di sini sudah industri kreatifnya sudah jalan dengan bagus sehingga tidak banyak peminatnya. Mungkin ya, sehingga kita coba memperluas, memperluas topik yang sebetulnya memang banyak hal yang di luar topik yang seharusnya kita bicarakan hari ini. Jadi kita lebih bebas saja ngobrol. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin cukup menyimpangnya juga cukup bagus karena cukup luas, cukup terlalu melebar sehingga agak susah karena nggak fokus. Tapi nggak apa-apa, saya coba menyimpulkan dari pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa sedikit memuaskan dari keinginan. Tadi yang pertama apa tadi? Oke. Oke. Protes Pak, soalnya sudah nggak ada suara. Itu yang jadi beban sekarang ya. Istilahnya kembali lagi itu PR kalian kemandirian. Kenapa kalau maksudnya ada anak PKL di rumah saya ngomong, kamu harus mandiri. Dalam satu sisi kalau kamu kerja di saya akan menggaji kamu. Jadi nggak sekedar kamu PKL aja datang cuma masih minta tanda tangan saya, lebih baik enggak. Kayak kemarin juga saya beberapa kali nolak juga, apalagi anak UMM ya, itu yang paling saya jengkel aja gitu loh, istilahnya gaya-gaya aja di rumah, penting nggak otak gini, kamu tuh PKL di rumah tapi masih ngalah-ngalahi aku yang punya usaha gitu, itu yang jadi masnya lebih baik saya nolak, bukan apa-apa ya, itu juga masukan buat teman-teman kalian juga. Sekarang kalian harus mandiri dari awal, karena bukan karena orang tua kalian mampu, tapi kalian diberi kesempatan. Mai prihatin banget untuk mahasiswa yang sekarang, lebih mandirian anak SMK. Makanya saya ngomong lebih baik kamu nggak usah kuliah, karena kasihan juga orang tua itu loh. Karena ini juga mewakili kalian ya. Kalau pendanaan kembali lagi kita lebih baik mandiri. Kita nggak tergantung sama siapa-siapa. Bukan masalah kita bermodal besar, enggak. Ya, terima kasih Ibu Yusi. Jadi itu tadi kemandirian ya dari persoalan Mbak Aziza yang Brialdana itu dari mana sebenarnya. Ini adalah praktisi yang memang sudah melakoni dari yang nggak punya apa-apa mungkin ya dengan modal sekian sehingga kemudian bertumbuh
Dan itu adalah seorang guru kehidupan, praktisi yang anak-anak bisa belajar di Ibu Yusi Batik Kantil. Baik, mungkin Mas Sarasno ingin menambahkan juga? Ayo. Sedikit aja. Jadi kalau lihat itu tadi saya coba simpulkan sedikit. Oke. Iya. Mohon maaf Pak ya. Jadi sebetulnya itu persoalannya banyak itu di UKM juga ada. Jadi ada beberapa hal, salah satunya tadi apa ya? Apa pertanyaan tadi? Dana misalnya gitu. Nah, karena ada beberapa prasyarat untuk menyangkut dana itu. Salah satu contoh di UKM itu kan kita mau apa, misalnya masalah brandingnya, kemudian masalah legalnya, ya masalah legalnya itu artinya dia berbadan hukum apa enggak, itu salah satu. Kemudian setelah itu ya ada banyak prasyarat di situ di UMKM itu. Nah apalagi individu ya tidak semudah itu, gitu. Nah, jadi sekarang ekspektasinya apa gitu. Nah, tadi kesulitannya di mana? Dilihat dari kesulitan tadi, kita harus lihat kelemahannya di mana. Kita nggak bisa berharap dapat sesuatu kalau kita nggak tahu pokok permasalahannya. Itu. Nah, salah satu sederhana saja, misalnya di kegiatan UMKM, pada saat ditanya legal standingnya, dia nggak punya legal standing, nggak punya prasyaratnya sebagai sebuah kegiatan, entah itu UD, itu salah satu hal yang sederhana. Jadi banyak hal yang memang masih sampai sekarang itu masih dibangun kesadaran itu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan itu sudah bisa sedikit menjawab. Sebagian besar di pergerakan di UMKM lah kira-kira gitu. Saya coba pelajari kemarin di UMKM itu masalahnya di mana aja, masalah brandingnya, masalah ininya, kelemahannya di mana, itu harus dipelajari. Jadi balik ke topik hari ini, sebetulnya saya berharap awalnya itu ya sesuai judulnya supaya nggak kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol bebas saja. Awalnya itu kan mungkin salah satu yang digagas Mbak Sada adalah apa judulnya kemarin itu nah jadi ada beberapa hal yang hal-hal pokok yang mungkin bisa dipakai sebagai pengkayaan di industri kreatif itu. Jadi kalau sekarang misalnya kita mau ngobrol bebas ya nggak apa-apa karena mungkin sosialisasinya segala macam juga. Ya saya berharapnya sebetulnya tidak seperti ini sebetulnya, karena saya sering banyak ngikutin yang di begini. Wah harus rubah strategi. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin yang lain masih ada. Oke. Terima kasih, sorry. Nama saya Tony ya. Sebetulnya saya hanya nemenin Pak Sarasno aja karena dia teman saya, terus kebetulan di Malang. Terus ada acara ini tak anter gitu. Cuman terus saya ikut aja. Sebenarnya saya nggak ingin memasuki posisi sebagai pembicara di sini karena saya memang di bidang kesenian juga bukan positioning. Tidak pernah jadi ketua ini, ketua itu, lembaga ini. Tapi saya di atmosfer itu tahu. Dan kebetulan di forum ini memang ya ada sedikit situasi yang sebenarnya terbangun oleh karena kepercayaan Bu Sada sama Pak Sarasno. Wes kini ngobrol, nggak ada rencana, tapi sebenarnya di forum yang datang ini ada segmen yang datang, ada pelukis, ada senior, ada mahasiswa, ada pengusaha batik, terus ada pengamat mungkin budaya ya, sampai di situ, atau penggiat budaya juga yang punya wawasan di Jogja. Nah ini kebetulan saya punya basic di legal ya, legal. Tapi saya nggak akan ngomong legal. Tapi saya ngomong basic legal, yaitu subjek dan objek.
Kalau di sini kita yang misalnya dari pembicaraan, misalnya Pak Sarasno, Bu Sada, Pak Yon, dia berbicara sebagai subjek. Ibu ini, ibu berdua ini subjek. Artinya subjek itu pelaku, dia mengetahui. Sedangkan ada audiens yang dia sebenarnya masih dalam tahap sebagai objek, yaitu kayak mahasiswa, pengamat yang baru ingin belajar. Itu mereka ada gambaran, saya kepingin menjembatani aja kekhawatiran para mahasiswa ini ketika mendalami satu kegiatan. Ibu yang pengusaha, dia bilang ya ini mandiri, ya emang mandiri, kita harus punya modal. Tapi kalau misalnya mahasiswa tentunya kalau yang utama misalnya SPP dan lain sebagainya itu sudah tercover lah. Tapi kalau misalnya yang ekstra kepingin batik, kepingin gitaran, kepingin teater, itu kadang-kadang menemukan soal-soal dalam hal belajar, menemukan soal-soal pembiayaan gitu. Apalagi kalau masuk. Tapi ini sebagai catatan ya, seperti Pak Sarasno, dia bilang ada kurikulum vitae ini. Dia bilang aku cilik duwe ding ini diguyu ambek wong tuwek gitu. Tapi di sini sebenarnya kalau misalnya di forum ini kita membedakan diri kita antara objek dan subjek, itu agak nggak pas gitu. Jadi kalau misalnya para mahasiswi ini berbicara harus berlaku sebagai subjek, nggak boleh jadi objek. Seperti Bapak yang di sini dibilang ini apa caranya regenerasi? Enggak lah, kita mulainya dari subjek. Kalau kita mau jadi objek yang ngenteni pemerintah ngekei bansos, ngekei apa, kita baru itu objek kita. Tapi kalau kita sebagai pelaku, kita harus jadi subjek. Jadi mbak-mbak ini harus jadi subjek, mau mandiri, mau cari sumbangan, itu bebas jalannya. Kebetulan dari ibu ini bilang kita mandiri, ya memang. Tapi kebetulan kalau cara mandiri kan macam-macam, mau modal teko bojone, teko wong tuane. Tapi ada juga cara mandiri yang kita dolen rono, dolen rene oleh ilmu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau para pelajar ini, kelas mahasiswa itu kan masih belum ke arah industri, jadi masih penjajakan. Dan sistem di Indonesia ini saat ini modelnya sertifikasi. Sertifikasi batik ono sertifikat, iki ono sertifikat. Makanya kalau misalnya keinginan dari Mbak ini tadi soal koyo Jogjon, pemimpin tertinggi kok ini, gak mungkin, karena pada dasarnya kita itu harus jadi subjek. Apa partisipasi kita? Kalau kita hanya nuntut iki regenerasi wong tuwek-tuwek tok iki 10 tahun mana hilang, kita jadi penuntut. Kita nggak mau berpartisipasi atas pikiran kita gitu loh. Itu aja saya ingin menjembatani itu, karena saya khawatirnya ada channel yang nggak sama gitu loh. Dari sudut pandang mahasiswa, dari sudut pandang pelaku yang memang aktif gitu loh. Nah itu kita samakan, kita harus saling respect. Artinya kalau misalnya para mahasiswa ini diberikan wawasan, kamu harus mandiri, iya oke, harus mandiri gitu, misalnya gitu. Tapi yang saya maksudkan mandiri di sini seperti pengalamannya Pak Sarasno, untuk bisa belajar batik, melok sanggar, dolen nang sanggar, mungkin nggak bayar saat itu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau model sertifikasi di sini, Anda kepingin ini, ono menune. Kepingin pinter iki bayar piro, kepingin pinter iki, kan gitu. Itu yang mungkin perlu. Jadi di sistem edukasi itu kita nggak harus dengan price, ono menune, soto rawon sakmene enggak. Tapi kita kembali, kita harus jadi subjek. Jadi kalau saran saya para mahasiswa ini, kalau mau memasuki satu jenjang yang bukan bidangnya, misalnya bukan teko sekolahnya, root sekolahnya, ya Anda harus jadi subjek. Kalau misalnya sistem santri pesantren harus jadi nyantri dulu. Nyantri, ya, nyantri. Betul. Misalnya nyantri itu sekolah gak bayar loh. Saiki aku pingin iso batik, golek ae obat sing iso langsung pinter batik. Misalnya kan nggak ada. Anda mikir dengan pendanaan, ono dana ini langsung bisa enggak? Tanpa Anda menjadi subjek. Anda tetap objek, Anda hanya menuntut, iki danane aku dono baru aku melaku, kan gitu. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik. Baik Mbak Ima. Pak Gondo, ada pertanyaan? Ada mungkin yang bisa ayo dong, jauh-jauh ini tadi. Ayo, monggo.
Silakan berdiskusi sebentar ya Mbak Ima ya. Oke. Ekspektasinya datang ke sini tadi tuh sesuai bayangan nggak sih mau ngapain gitu Pak Gondo? Ya, saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu dengan semua orang. Kita semuanya di sini orang berkarya, dan saya apapun yang kita putuskan, ya saya sokong saja dan support. Okay. Kita kerja sama-sama. Iya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gondo. Pak Gondo ini mohon maaf Pak Gondo, penjenengan ini pelukis atau apa? Di bidang apa? Saya suka. Multi talenta juga ini nih rupanya ya. Dengan istri juga di bidang seni? Istri di bidang pendidikan bahasa Inggris. Oh iya. Oke, mohon maaf, tinggal di Malang sudah berapa lama ini? Kita di sini sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Kebanyakan tinggal di Lowokwaru. Oh, di Lowokwaru ini. Ya. Sebelumnya di mana Pak Gondo? Karangwidoro. Karangwidoro mana itu? Dekat Dieng atas, terus lagi. Oh, Dieng atas. Ya. Ya. Lama di luar ini ya Pak Gondo ini ya. Di mana waktu itu? Mohon maaf. Di luar negeri? Oh, di luar negeri. Dulu kita tinggal di New York. Oh, di New York. Ya. Jadi sewaktu tinggal di New York, kita menikmati banyak kebudayaan dari mancanegara. Ya, jadi harapan saya di Indonesia akan ada satu perkembangan yang juga lebih pesat ya daripada di luar negeri. Tentu dari masukan Pak Gondo yang sudah kemana-mana ini. Kami butuh masukan itu Pak. Saya Gondo. hanya murid di sini. Belajar. Jangan jadi objek ini tadi ya, harus subjek dong. Kalau saran saya, kita harus jadi subjek. Iya. Kita harus jadi subjek. Jadi kalau kita jadi objek ya kita, oh kamu nggak pantas kamu keluar. Kita objek loh. Kalau kita jadi subjek, loh aku kesini ini ada urusan loh. Kita subjek. Misalnya gitu. Jadi adik-adik mahasiswa jangan berkecil hati dengan soal kata-kata. Ini masih sopan lah boleh dikatakan. Kata-kata. Iya, guru nggak meja gitu. Iya. Jadilah subjek gitu. Iya, makanya di Rumah Seni Budaya itu ada batik Rabuan. Awalnya jadi objek, setelah itu jadilah subjek gitu. Ayo gitu, bareng-bareng kita gitu. Ya itu. Objek dan subjek basic legal, basic hukum. Oke. Filosofi hukum ya. Ya. Baik, luar biasa. Mbak Ima. Mbak Ima ini. Gimana Mbak Ima? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ima dari Batik Blimbing. Saya bisa sampai di sini juga berkat Pak Sarasno juga. Ya, semua itu saya rasa kalau saya simpulkan itu adalah sebuah proses. Saya juga berproses melalui metamorfosa. Kalau saya nggak melalui metamorfosa, mungkin saya nggak bisa dilihat di sini gitu. Jadi memang saya juga objek Pak dulunya. Dulu objek. Sekarang saya harus jadi subjek. Nah, ya, jadi memang betul semua itu learning by doing, tapi tidak boleh instan, ya. Semua berproses, mulai dari legalitas, SDM dan semuanya memang berproses. Masalah yang sangat besar adalah SDM. SDM di lingkungan kita memang kalau kita bicara tentang batik bukan SDM pembatik. Jadi kami harus menciptakan SDM itu. Meskipun sangat sulit. Saya sudah di dunia batik mulai 2011 di mana saya betul-betul nol dan memang betul kalau UMKM apapun jenisnya itu memang harus mau mandiri dari segala bidang. Baik itu secara finansial, materi apapun. Dan yang paling penting saya pikir adalah mental dan mindset. Kalau mental dan mindset kita sudah mau jadi pengusaha atau jadi UMKM, ya harus berani mendobrak apapun. Saya dibuat nangis Pak saya sama Pak Sarasno. Tapi tangisan itu Pak, subhanallah, saya sampai Jakarta, sudah dikenal sampai luar negeri. Dan saya tetap membawa nama ilmu dari Bapak juga.
Ya betul memang. Kalau kita ingin berbeda, kita bikin yang luar biasa, yang out of the box. Karya-karya Pak Sarasno saya pajang Pak di atas. Saya buat kelas, memang Instagramable Pak. Banyak mahasiswa yang foto di situ. Apa ini? Ini batik. Gak cuma mahasiswa, tapi semua orang dari semua kalangan juga mempertanyakan gimana prosesnya. Dan itu menjadi salah satu daya tarik. Nah, dari situ saya belajar bahwa Kota Malang adalah kota pendidikan di mana setiap titik itu sekolahnya berjarak hanya sekian meter. Di mana kita memang harus mempunyai mental ini ya, mengkampanyekan. Ya non sewu kan kita nggak punya batik sendiri ya Bude ya, nggak kayak yang daerah Jawa Tengah. Memang kita harus mengkampanyekan mulai dari usia dini sampai ya umum gitu ya. Bagaimana mengenalkan batik itu dengan menyenangkan. Dan alhamdulillah banyak yang tertarik di situ. Dan saya bisa melahirkan banyak objek Pak, yang juga pengen jadi subjek. Loh iya Pak, beneran. Iya. Kalimat saya menginspirasi. Betul. Iya Pak, betul Pak. Supaya menghindari ngomongnya asik gitu. Iya. Karena kita emang tidak dalam posisi itu. Kalau kita subjek kita ngerti gitu apa yang dimaksud tadi. Iya, betul. Ya memang sebuah proses kita bisa mencapai seperti itu. Pak Sarasno punya proses, semua orang saya rasa juga punya proses yang berbeda. Sehingga apa yang dirasakan juga mungkin disampaikannya dengan rasa-rasa bermacam-macam. Jadi saya pikir kalau memang kita bergerak di industri kreatif, kreatiflah di semua bidang. Jadi gak cuma produknya aja, gak cuma tentang manajerialnya, promosinya atau apapun, kita memang harus mau jemput bola, jangan mengandalkan bantuan. Bantuan banyak Pak, bantuan dari bank-bank itu banyak Pak. Tapi ya mereka juga butuh bantuan kita juga kan pada akhirnya. Timbal baliknya. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu, jadi kalau ditanya kesulitan modal tidak. Tapi kesulitannya adalah mindset dan mental. Itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ima. Oke. Yang lain. Baik. Ya. Tadi dapat bocoran bahwa balai apa tadi? Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada dana sebenarnya untuk UKM ya. Nah, itu tadi loh. Mbak Aziza tadi mengatakan. Dananya itu kayaknya ada untuk universitas. Oke, ya itu mungkin di sekitar situ ya Mbak. Dan itu yang kemarin yang dioprak-oprak itu masalah legalitas karena kalau kita mau dapat dana yang turunnya dari pemerintah itu harus ada legalitas. Yaitu yang penting, banyak sekali UKM kita yang belum mengerti. Dan di MCC ini ada kita ada koperasi Malang Koperasi Kreatif Boys Mas, itu jejaring dari berbagai sektor, terutama di pemasaran sebenarnya, manajemen dan pemasaran, bukan di simpan pinjam ya, itu yang ada di sini. Baik, mungkin Mas Sarasno bisa memberikan masukan, ini waktunya juga teman-teman. Baik, mungkin Mas Sarasno bisa memberikan masukan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ya sebetulnya secara konsepsi acara ini boleh dikata ya spontanitas ya, nglambiar, karena bosok Malang ini rodok nglambiar mungkin ya, karena ya, tapi sebetulnya titik beratnya silaturahmi. Iya, titik beratnya kemarin saya coba tanya Mbak Sada kira-kira apa gitu. Nah, dari beberapa pengalaman yang ada di Jakarta yang saya sempat diajak main-main di seputaran kegiatan UKM, itu ada beberapa hal. Makanya kemarin saya coba berpikir apa kontribusi apa yang bisa saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman kegiatan UKM yang ada di sana. Jadi kemarin judulnya apa Mbak Sada? Pengkayaan apa Mbak? Sorry. Oh, iya,
Jadi ya khusus mungkin di wilayah batik ya kemarin itu, karena ngobrolnya itu jadi ada yang namanya develop, kemudian ada yang namanya improvement, kemudian ada yang namanya, ada beberapa secara konsep, tapi karena tingkat heterogenitasnya yang datang juga macam-macam kan harus ngeladeni. Walaupun mungkin point of view-nya nggak begitu dapat, tapi setidaknya kenalan. Yang kedua yaitu tadi, karena Mbak Sada juga mungkin spontanitas, mungkin tidak kurang well prepare ya kita di sini. Jadi ya apa aja ada. Jadi kalau ada kekurangannya di hari ini, saya secara pribadi saya mohon maaf, tapi setidaknya selama 30 tahun kan saya sudah banyak meninggalkan ini. Saya coba ikut lagi di wilayah saya mau pulang ke habitat, ya apa dong yang bisa kita bagi. Nah, jadi kalau ada kekurangan ya saya secara pribadi minta maaf, tapi apapun sharing yang bisa saya berikan, saya coba berikan, karena ini ada sedikit cerita. Jadi pada saat saya pindah ke Jakarta, sebetulnya nggak ada rencana pindah saya ke Jakarta itu. Saya berkegiatan lebih banyak di kesenian. Sekolah saya sih resminya jurusan hukum ya, tepatnya kriminologi. Itu pun saya sekolahnya 9 tahun karena saya enak EDW, saya lebih baik berkegiatan. Kemudian saya ke Jakarta itu sebetulnya waktu itu sedikit melarikan diri saya dari sebuah suasana yang menjemukan buat saya. Sampai di sana terjebak ke dunia kerja. Artinya terjebak ke dunia kerja itu, kowe wis lulus ngene ya orang tua konvensional kan biasanya. Kowe mbok nyenengno wong tuwa sekolah ini. Akhirnya saya masuk ke dunia kerja. Nah, jadi yang saya ingin berbagi itu kebanyakan kan yang di kesenian di kerja. Saya coba pengen berbagi jadi banyak hal. Oh ternyata semua itu simbiosis gitu. Jadi misalnya ada hal yang di kegiatan di kesenian itu enggak didapat di sana, yang di sana enggak dapat. Nah di sini saya cuma pengen berbagi aja di sisa perjalanan hidup itu. Di kesenian pun saya ditanya, kamu nggak konsisten, konco-koncomu wis tekan iki. Saya menjawab, orang berjalan pilihannya 2 mas, naik gunung apa keliling dunia. Saya kebetulan memilih keliling dunia. Saya nggak pernah akan mencapai puncak, tapi saya nggak akan pernah berhenti dan saya nggak akan pernah turun. Makanya saya menjelajahi di banyak hal, di dunia organisasi juga, sikil sisih pun saya ikut pecinta alam, saya naik gunung, saya jalani karena ya itu tadi, saya coba pengen di dalam hidup saya itu saya juga bisa banyak berbagi. Kalau saya bisa harus banyak berbagi, saya juga harus punya banyak experiences. Makanya saya milih keliling dunia. Saya nggak pernah sampai puncak, nggak ada yang kenal Sarasno, karena saya keliling. Kalau sampai puncak pasti tahu. Tetapi kalau keliling dunia nggak pernah ada habisnya. Kalau sampai puncak saya harus siap turun. Nah itu salah satunya. Nah jadi saya coba pengen berbagi di banyak hal, baik di bidang kesenian maupun di yang lainnya. Nah ini saya rasakan karena saya di 2 dunia ini, sehingga saya coba berbagi di situ. Salah satunya di wilayah batik ini. Jadi eksplorasinya di mana, ternyata kekuatannya karena dulu dari seni pakai menjadi seni murni. Misalnya berubah menjadi seni murni pada saat Amir Yahya, Bagong Sudiarjo, sehingga menjadi seni murni. Tapi kenapa di batik itu nggak bisa kelasnya seperti seni murni yang sesungguhnya? Mungkin Mas Yon, senior saya lebih tahu, karena di batik itu masanya juga pendek. Itu kekuatan kain untuk wilayah seni murni itu enggak ada suatu jaminan. Nah misalnya hal-hal semacam itu, sehingga saya coba berbagi di batik itu ternyata prosesnya pun bisa menjadi produk kesenian. Sehingga dari hal yang kecil dulu saya angkat yang namanya multimedia. Suatu proses batik tahun 81 itu saya angkat ke atas panggung. Salah satu bentuk itu ada
4 episode sebetulnya yang sudah ada di pikiran saya. Yang episode 3 adalah metamorfosa. Yang pertama multimedia, itu tahun 81 ya, beliau yang banyak membantu saya dulu juga. Nah, jadi balik ke itu tadi, kalau ada kekurangan jasa ini, saya coba mengeksplor di wilayah batik itu ternyata tidak hanya untuk pakaian. Nah, di sana juga untuk performing art bisa, prosesnya bisa diangkat, semuanya bisa. Termasuk saya coba pengen berbagi, ternyata di batik itu memberikan proses pembelajaran yang luar biasa. Ini yang lagi saya tulis. Salah satunya berpikir menjadi out of the box. Jadi berpikir anti mainstream. Karena awalnya yaitu ternyata menggambar apa yang tidak kita digambar. Jadi itu prosesnya terbalik. Di situ ada proses pembelajaran yang namanya time management. Bagaimana mengatur waktu yang dengan baik. Risk management, risikonya luar biasa. Problem solving, gitu. Bagaimana mengatasi persoalan itu semua ada di batik. Yang selama ini mungkin kurang diekspos. Yang selama ini diekspos adalah yang mungkin adiluhungnya, karakternya, culture-nya, dan tapi ada manfaat lain yang saya berharap dengan kegiatan-kegiatan saya ini saya berbagi nanti, ada banyak hal yang saya dapat dan itu saya pelajari semua dari batik. Gitu. Contoh misalnya yang namanya tadi anti mainstream atau out of the box. Jadi ternyata yang saya gambar ini bukan yang jadinya. Jadi kita berpikirnya menjadi kadang-kadang gak umum. Time management yang saya cerita dari lilin punya durasi, obatnya punya durasi. Risk management begitu salah. Jadi mengelola risikonya luar biasa. Problem solving gitu. Kalau ngatasi gini gimana? Belum lagi yang namanya saya tadi cerita ada IQ, SQ dan itu. Nah, dan masih banyak itu saya lagi susun bukunya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Jadi ternyata batik memberikan proses pembelajaran yang luar biasa, tidak sekedar estetika keindahan, tapi ternyata orang dulu itu begitu luar biasanya holistik, gitu. Ya, itu banyak hal. Nah, kira-kira gitu yang mungkin agak sedikit menyimpang dari pertemuan ini, tapi saya coba lontarkan aja wacana. Kalau suatu saat mungkin Mbak Zada punya ide lain yang mungkin lebih fokus kayak ini tadi, ekspektasi saya sebetulnya itu karena mungkin banyak yang nggak tahu karena biasanya juga rotok katakanlah underestimate atir lapos teko atau apa, mungkin suatu saat mungkin bisa lebih well prepare lagi gitu kan, lebih persiapan yang lebih bagus sehingga manfaatnya menjadi lebih maksimal, kira-kira gitu ya. Mungkin ada yang pengen ditanyakan sebelum ditutup. Iya, ada yang tanya lagi? Cukup? Baik, terima kasih Mas Sarasno. Tak kenal maka tak sayang dengan Mas Bambang Sarasno. Bagaimana kita mengenal senior kita yang menurut saya di dalam proses kehidupannya beliau telah menemukan jati diri ya, sampai mau pulang kampung nih ceritanya. Dan tentunya ketika nanti beliau berkarya yang spektakuler, mahakarya, apakah penjenengan semua bersedia untuk mendukung? Bersedia. Sebenarnya kita nunggu bukunya. Iya, itu Mas Sarasno, sebenarnya kami mengundang teman-teman untuk nanti kita bisa berkiprah bersama mendukung Mas Sarasno sebagai bentuk perwujudan dari adiluhung, yaitu lintas generasi mbah anak cucu itu nanti kita akan berkarya bersama. Jadi apa yang tadi Mas Sarasno sampaikan tentang batik itu yang membuat saya tertarik. Ternyata apa yang kita tekunin ini selama ini sesuatu sekali, sesuatu banget, dan itu membuat saya semakin pede gitu, semakin semangat, ya enggak? Semakin semangat, sampai merinding aku deh, semeriwing saya, semakin semangat untuk bisa melestarikan salah satu metode pendidikan karakter ya Mas ya, dan ini bisa memberikan satu sumbangsi kita untuk pendidikan bagi generasi-generasi berikutnya. Saya rasa itu mungkin kesimpulannya. Matur nuwun sangat Mas Bambang Sarasno atas rawuhipun. Oke, terima kasih untuk Mbak Emi yang datang, Mbak Artati untuk sudah mengguyupi kita semua, Mbak Yusi, Mbak Ima, Fitri ya tadi.
Azizah dan Safira. Saya Setna Dewi menutup acara ini, kita doa bersama semoga perkenalan kita, silaturahmi kita ini membawa sebuah energi kebersamaan untuk karya-karya ke depan yang menginspirasi. Berdoa silakan. Puji Gusti, terima kasih ya Allah. Matur nuwun, Mas Bambang Sarasno. Ya, kita tepuk tangan dulu dan kita foto bersama.